Ya, shalom. Saya mengucap syukur, terima kasih karena di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan ya. Kalau saya hari ini bisa di tengah-tengah saudara, terima kasih buat bapaknya, Bapak Edward dan Ibu, ya, lalu Bapak Poli dan Ibu. Di sini berarti saya hari ini kenal 5 orang, satu kelang. Nah, saudara, hari ini hari Pentakosta. Pentakosta itu berarti hari raya 50 hari setelah Paskah. Ya, 50 hari setelah Paskah menyambut kedatangan Roh Kudus. Tampilkan slide yang kedua. Nah, setelah lihat, semua titik-titik ini sudah terjadi. Ya. Mulai Natal, Jumat Agung, Paskah, kebangkitan, kenaikan, pencurahan Roh Kudus. Yang belum apa? Yesus datang. Ya. Sama-sama kita menanti. Nah, saya berharap setiap kita orang Kristen itu memperlakukan bukan hidup dengan religiusitas, tapi spiritualitas. Jangan jadi Kristen kita yang agamawi saja. Ya, kalau agamawi percayalah itu tidak pernah menghidupi. Ya. Kalau Natal merayakan Natal, Jumat Agung merayakan lagi, Paskah merayakan lagi, terus itu kalau hanya sekedar berdiri di situ, itu yang saya sebut agamawi. Di dalamnya nggak ada apa-apanya. Yang Tuhan mau saudara dan saya itu secara spiritualitasnya terus bertumbuh. Setiap titik peristiwa penting selalu ada makna dengan itu. Ya, kemarin kenaikan Tuhan Yesus hari tanggal berapa? Lupa udah kan? 29 ini ya. Ya, 29 10 hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Nah, dihitung mulai dari sini dengan 40 hari, naik tambah 10 hari, 50 hari itu Pentakosta. Ya, ini peristiwa semua sudah terjadi. Roh Kudus nggak usah dicari lagi, sudah ada. Kalau dulu zaman sebelum Yesus perjanjian lama, Roh Allah itu tidak hinggap kepada manusia. Roh Allah itu bisa hinggap, bisa pergi, bisa masuk, bisa keluar. Tapi di zaman ini Roh Kudus tetap bersama saudara sampai mati. Ya, ini bedanya. Jadi bersyukur dah kita ini. Bersyukur, ya. Ini eranya Roh Kudus, bersyukur. Kalau dulu Roh Kudus, Roh Allah hinggap, hidupmu tidak beres, Roh Allah pergi. Tapi hari ini engkau ada Roh Kudus, engkau masih nakal, Roh Kudus pergi. Sudah gak mau masuk hari ini. Tapi dia berduka dalam hidup. Tapi dia sabar sekali. Dia mengasihi kita semua, ditunggu sampai mati. Luar biasa kan? Nah, mari kita belajar menghidupi. Next slide. Nah, saya akan ulas sedikit mulai tanggal 29. Sebab ini peristiwa yang sangat penting. Kenaikan Tuhan sangat penting. Rata-rata kalau ditanya, ada apa sih kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Untuk apa sih kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ayo saudara jawab. Biasanya selalu yang disediakannya bintang ini. Jawabannya, oh, Yesus di surga Pak, nanti menyediakan tempat buat kita semua. Kalau saudara menganggap, gitu kan ya. Nah, gitu. Tapi ada hal penting. Sebelum Yesus naik ke surga, itu ada satu pesan yang very, very important. Dan 2 promise, 2 janji. Pesan inilah yang sering diabaikan.
tapi kita hanya tahu janjinya. Menyediakan tempat katanya. Rumah kita di surga. Untuk siapa rumah itu? Saya tanya untuk siapa rumah itu? Untuk orang Kristen? Untuk orang gereja? Jangan BL. Apakah itu semua orang gereja, Pak? Kasih rumah di situ? Enggak. Mari kita berpikir ya. Pertama, pesan paling penting. Kalau saudara dan saya mau pergi keluar kota lama, kan pesan-pesan di rumah itu. Ya. Pesan sama anak, ini pesan ya catat, nomor 1. Tanggal sekian kau bayar ini, tanggal sekian kau temui ini. Itu pesan, penting. Lalu karena papa mamanya pergi nanti papa mamanya janji. Kalau pulang, kamu tak kasih ini. Ya. Maka kita tidak boleh lupa pesan ini. Pesan itu apa pesannya? Perhatikan amanat aku. Berita keselamatan kepada setiap orang. Kita tidak boleh egois. Pesan Tuhan itu, keselamatan itu buat semua orang. Makanya disebut ini amanat aku. Beritakan firman itu. Apakah saudara selama ini memberitakan pesan Kristus? Apa saudara egois? Apa saudara tidak peduli? Kepada siapa berita penting? Yang di rumah aja lah. Siapa yang di rumah? Kalau ada pembantu, saudara perhatikan tidak pembantu? Ada seorang pendeta, ya. Dia punya pembantu cukup lama sekali. Lama sekali. Paling senior. Terus saya tanya, pembantu ini Kristen? Bukan. Pembantu apa? Imannya iman tetangga. Sampai puluhan tahun. Terus saya dekat sama saya. Bisa ya, dia bantuan. Tetap aja. Tidak pernah dibenarkan. Dia dibiarkan itu saja. Saya pikir, dari mana ya amanat agung itu? Udahlah, dimulai dari dalam rumah. Mulai dalam rumah, keluar di pelataran rumah. Kita sering tidak tahu jawab pesan penting. Tapi kita selalu ingat, nanti Pak, dia sediakan janji tempat tinggal besok. Tunggu dulu buat siapa itu. Ya. Nah, hati-hati, saya sedikit bicara tentang janji itu. Next slide. Ya, jadi ini peringatan keras. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia, Yesus ya, telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, hukumnya wajib, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya kita pun wajib memperhatikan jiwa-jiwa kita dengan berani berkorban. Ya, ini pegang dulu. Lalu ayat kedua, next. Ini penting. Ini peringatan kelas juga. 1 Yohanes 3:14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Orang percaya itu kan pindah sudah ya. Manusia baru. Ya. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi Kristen itu sorry ya, identik dengan kasih. Kalau Kristen tidak ada kasih, dipertanyakan. Berarti apa? Dia dalam maut. Sepinter-pinternya orang Kristen, hebat-hebatnya, terkenal, viral. Tapi kalau tidak ada kasih, sesungguhnya dia tetap di dalam maut. Dengan GR. Ya. Jadi siapa penghuni tempat di surga yang Tuhan sediakan itu? Orang yang hidup yang di dalam kasih. Ya, kalau tidak dalam kasih jangan mimpi. Tidak semua orang gereja itu, tidak semua orang Kristen. Orang Kristen jahat banyak tak orang Kristen jahat. Orang Kristen tukang bohong banyak nggak? Banyak Pak Bu. Kristen senior pembohong. Kristen senior hamba Tuhan berani bohong. Enggak, saya bilang gimana dia? Dia lupa ayat ini.
Barang siapa tidak mengasihi, orang mengasihi itu tidak pernah bohong. Ya. Ia tetap di dalam maut. Jadi siapa tempat tinggal itu disediakan buat orang-orang yang hidupnya di dalam kasih. Sebab Kristus kasih. Nah ini yang saya sebut betapa bahayanya kita ini kalau kita ini Kristen agamawi. Ikut peristiwa-peristiwa penting hanya merayakan ritual-ritual tok, tapi tidak pernah memaknai, tidak pernah menghidupi. Kenaikan yang merayakan kenaikan, nanti pencurahan kudus ya rayakan. Tapi apa makna buat hidup ini? Ada berubah nggak? Kalau nggak ada ya percuma, nilainya nol. Ya. Nol nilainya. Saya baru baca, anak ini pencurahan Roh Kudus. Saya baru baca ada sebuah buku yang bilang begini. Ingat ya, ada karunia roh, 9 karunia. Tapi sebelah sampingnya ada buah roh. Mana yang dikejar oleh orang? Soal karunia roh. 9 karunia roh, mana yang paling dikejar orang? Mana itu? Buat apa lagi? Mujizat, kesembuhan. Padahal ada nomor 1, karunia Roh Kudus. Dan cari orang hikmat karunia manifest dari cari. Buat mujizat kesembuhan. Saya sempat ngomong begini. Yesus sudah buktikan luar biasa di Alkitab. Yesus membuat mujizat luar biasa di 3 kota. Kapernaum, Koraisim, dan Saida. Mujizat terus. Tapi Yesus capek dengan 3 kota itu. Kenapa? Tak satu pun ada yang bertobat. Jadi benar, mujizat itu daya tarik saja, menobatkan orang jarang. Tapi daya tarik ya. Tapi yang dicari orang ini, sebab ini bisa viral, ini dikagumi orang, ini terkenal, ini ngetop. Akibatnya apa? Kalau udah begitu apa akibatnya? Sombong. Tuhan tidak pernah tersenyum melihat engkau dengan karunia-karunia ini. Kenapa Pak? Sebab ini pemberian dia. Pemberian ini gift. Tuhan kagum, gak heran dia punya. Tapi Tuhan akan tersenyum pada saat itu mulai berbuah-buah. Sebab apa? Berbuah ini dari kejar orang, berbalik orang. Tuhan akan menunggu tersenyum puas kalau kau berbuah. Kenapa? Kalau berbuah ini kau berjuang. Kalau karunia, nggak berjuang. Kalau buah ini kau berjuang sampai menurunkan perubahan atas pertolongan Roh Kudus, kau tidak sendiri. Dan perjuangan ini yang disebut di sini asli memikul salib itu di sini. Kalau ini lah bantu salib, tapi manusia bodong-bodong bingung di sini terus. Kalau pendeta yang ingin dikagumi, terkenal, ya. Tapi kalau yang di sini, ada melihat enggak? Banyak yang di sini hebat, tapi buahnya nggak ada. Saya baca buku ini. Tidak bisa ditawar. Karunia dan buah roh harus bergandengan. Seperti koin mata uang. Ada karunia, ada buah. Tapi yang terjadi hari ini ada karunia, buahnya nggak ada. Jahat, gimana? Sampai ada yang jemaat-jemaat yang masih baru ini berpikir, Pak, kalau dia ada karunia ini tapi jahat, apa itu kan rohnya setan gitu? Orang yang baru, kan pemuda bertanya, bisa Pak dapat karunia ini tapi dia jahat? Gimana? Nah, itulah yang terjadi. Makanya saya bilang hati-hati ya. Kita tidak boleh agama, kita harus spiritualitas, rohaninya terus. Pokoknya Kristen tidak mikul salib, Anda tidak pernah dewasa. Mikul salib dosa yang aneh. Mikul salib itu begitu kok imannya Kristus, engkau harus merubah penguasaan diri. Ya itulah, memerangi atas dirinya sendiri. Itu mikul salib.
asli. Kenapa? Imanku Yesus. Karena Yesus aku pikul salib. Hari ini kan jarang orang mau pikul salib. Jarang sekali. Ya. Nah, apakah kenaikan Tuhan Yesus kemarin itu ini ada di benak saudara? Pesan amanat agung, sudahkah kita jadi saksi Kristus? Jangan-jangan jadi batu sandungan. Ya. 2, dijanjiin sebentar lagi Roh Kudus dicurahkan. Dan Tuhan kesana siap-siap tempat buat saudara. Itu janjinya. Terus sengaja saya tampilkan 3 itu yang terpenting. Ya. Lalu 10 hari ini pencurahan Roh Kudus. Ada apa dengan pencurahan Roh Kudus? Next. Ini gambaran apa? Nah, ya. Semuanya ini berputar pada kasih. Mulai lahir Yesus terus ini berputarnya ribetnya dikasih. Ini karena kasih, itu proyek kasih. Pencurahan Roh Kudus 1. Jelas ini penggenapan janji. Nah, janji tadi akan dicurahkan. Oh iya. Ini gambaran berakhirnya pelayanan fisik Yesus. Berubah kepada pelayanan rohani melalui gerejanya. Dari Yesus sendiri, pelayanan fisik, di titik ini menentukan ini. Berhenti menjadi pelayanan roh. Lewat saudara dan saya, itu gerejanya. Gereja. Orang kan seringkali tertipu bahwa gereja itu selalu fisik, monumen. Dan orang dunia selalu kagum dengan monumen. Tapi orang lupa movement bergerak. Monumen tanpa movement tidak ada nilainya, cuma nol. Gereja boleh bewah, luar biasa, nyaman, enak. Tapi dilihat movement tidak ada. Movement itu apa? Movement itu praktek hari-hari itu. Praktek seharian mulai dari hamba Tuhannya sampai pekerjaannya semua. Ada tidak ada praktek kasih? Tidak ada, berarti tidak ada movement di situ. Hanya yang diperlihatkan monumen. Monumen ini jadi bangunan tua lah gitu. Tapi dunia jelas. Jemaat pun kan nyari monumen yang enak. Gitu. Banyak pilihan nyari yang enak. Kagum. Terus hamba Tuhannya juga jadi bingung, dihiasi macam-macam, saksa mahal-mahalnya sampai mau tertarik. Monumen. Harusnya yang dibuat tertarik itu movementnya, ya. Pergerakan hamba Tuhannya, pergerakan pekerjaannya sampai menulari orang-orang lain. Gitu. Tapi ini jarang. Ya. Gereja model begitu. Karena itu saya pun sadar perubahan kita ini sudah terlalu jauh. Ya. Gereja zaman sekarang terlalu jauh, lupa kadang-kadang, ya. Makanya saya selalu ingat, movement lebih penting daripada monumen. Ya. Yang kedua ini jelas saya katakan tadi, inilah titik berakhirnya pelayanan lewat Roh Kudus langsung merata. Semua orang yang percaya, ada berapa miliar di dunia, Kristen 3 miliar misalnya. Maka Roh Kudus bekerja di atas 3 miliar orang di waktu yang sama. Kalau dulu kan Yesus gak bisa sendiri. Ruang geraknya terbatas. Maka dia pikir janjikan inilah saatnya Roh Kudus itu. Jadi kalau kita ngomong Roh Kudus itu sebetulnya lanjutnya apa? Melanjutkan pekerjaannya Yesus. Tapi dia berfungsi untuk mengajar saudara, menghibur saudara, menguatkan saudara, menuntun saudara. Itu fungsi. Tapi dia kerjaan utamanya itu, jadi jobnya itu lanjutin Yesus. Gitu loh. Lewat siapa yang diharapkan? Lewat kita ini. Tapi pertanyaan kita ini mau tidak dipakai. Ya. Makanya yang menjebak kita itu adalah agama. Merayakan ritual saja, pulang ya tanpa makna. Pulang kembali seperti biasa. Tidak ada makna. Maka janganlah saudara ya, saya ngajak kita semua, ayo, nggak ada kata terlambat. Hidupi setiap titik penting yang dirayakan. Di situ ada pesan-pesan luar biasa. Yang penting harus dihidupi oleh kita semua. Yang ketiga, maknanya apa? Ini awal
transformasi, iya transformasi, berubah. Ya. Dan ini juga merupakan permulaan mulai muncul gereja. Saya tanya sama teman saya, ada kata Kristen, ada kata murid Kristus, mana lebih penting? Saya salah paham saudara. Jadi Kristen apa dari murid Kristus? Kristen itu muncul, kata Kristen itu mulai kapan? Itu di Kisah Para Rasul. Yang ikut Yesus ke sana kemari, orang lain menyebut itu Kristen. Betul? Jadi Kristen sama tak dengan murid Yesus? Gitu kan? Orang-orang yang mengikuti Yesus, orang luar nyebut itu loh Kristen. Ikuti Yesus. Nah, itu sama tak dengan murid Kristus? Apakah semua Kristen murid Yesus? Enggak ya. Kalau Alkitab mencatat semua Kristen itu adalah murid Yesus. Ya. Mereka jadi murid, baru orang lain menyebut itu loh, yang kumpul-kumpul bersama Yesus, murid-muridnya itu Kristen. Murid Kristus itu Kristen. Tapi realita zaman ini mengatakan orang percaya Kristen belum tentu murid. Betul kan? Harusnya murid, tapi faktanya enggak. Kristen. Tapi ternyata bukan murid ya. Gimana? Ya. Yang Tuhan janjikan semuanya itu adalah kepada murid. Karena murid itu sudah dibentuk, murid itu mengenal Yesus. Bukan Kristen zaman ini sebutannya Kristen, tapi nggak tahu apa-apa. Nah, saudara, sedikit saya singgung. Tadi kan nyinggung Roh Kudus, ada kuasa-kuasa Roh Kudus. Kenapa ada kuasa karunia mujizat, karunia kesembuhan? Ya. Pak, kalau musir setan masuk mana? Mengusir setan. Ini ada dua peristiwa. Sini orang sakit, sini kesurupan. Ya, kesurupan nih, dia orang sakit. Saudara suruh doakan dari mana? Pilih? Kenapa? Rusuh. Ya, anak orang sakit tidak memberikan. Ya, tapi saudara mana lebih sulit? Lebih sulit penyakit. Ya, kalau kesurupan, Tuhan langsung bekali semua anaknya dikasih kuasa. Betul? Kenapa? Dia itu musuh membayarkan. Maka dibekali kuasa. Lawan pasti menang kalau ini, tapi kalau sakit belum. Ada 10 orang sakit, kasus sembuhan yang sembuh satu. Ada 20 anak habis menikah, tidak bisa punya anak, 20 orang didoain yang hamil. Yang 19 kenapa? Tidak tahu, itu rahasia Tuhan. Makanya saya sering katakan kalau miracle itu suka-suka Tuhan. Tuhan mah nggak bisa dipaksa kalau miracle. Tapi kalau melawan kuasa jahat, Tuhan sudah berpesan semua yang percaya dan memakai namanya dia hidup. Sebab bisa dikasihan anak-anakku kasih senjata lawan. Tapi orang takut lawan karena kalau orang kesurupan kan Tuhan menakutkan. Itu cuma tipuan iblis. Senang doakan, tapi kesembuhan susah. Saya ini punya menantu saya perempuan. Habis menikah nggak bisa hamil-hamil. Nggak hamil-hamil susah gitu. Jangan-jangan mandul gitu ya. Lalu dia ke dokter satu ngomong, wah nggak bisa nih, lihat posisinya ini nggak bisa hamil. Nggak terima dari dokter yang lebih pintar lagi. Cek lagi, wah, mungkin hamilnya 1%.
kemungkinan hamil. Aduh, cari yang paling pintar lagi. Ya, pintar kamu. Ini satu-satunya jalan bayi tabung. Nggak bisa. Kalau bayi tabung, berapa dok biayanya? 200 juta. Pasti jadi dok. 50-50. Sudah 20 juta, 50-50 langsung dia nangis. Gak kakek duit gitu ya. Pulang ngapain? Nangis. Gak ngomong saya, gak ngomong istri saya. Nangis. Yesus, aku gak mau jadi malaikat, gak punya anak. Aku itu pengen. Ya. Kasih kesempatan aku hamil. Ada ya? 3 minggu kemudian. Yang muntah-muntah pun masih dipikir masuk angin. Jadi baru mau masuk angin. Masih muntah terus. Ya dokter. Ngapain ini mau masuk angin? Kamu tuh hamil. Hamil. Tak percaya. Tes lagi. Hamil. Sudah kita langsung ke rumah saya. Di rumah saya ada kebaktian, ada family altar. Langsung dia ikut halaman di situ. Kita kerja bersaksi. Kami tangis. Aku hamil sekarang. Sekarang anaknya jadi butuh peluru dari orang yang divonis dokter. Ya. Nah ini, tapi saya bilang gini, temanmu ada enggak yang seperti kamu tadi? Banyak Pak. Bahkan maaf ya, itu pendeta Timotius Arifin yang senior sekarang senior banget juga. Kamu yang ada itu, namanya kurang iman dia. Enggak, udah minta Tuhan di atas. Ya, kok begitu Pak? Haknya tuh. Makanya kalau berjijak saya bilang jangan kecewa patah alamnya. Kalau nggak dikabul, itu haknya Tuhan. Mantu kita kasih tahu, ini kemurahan Tuhan. Ya. Tapi kalau kasus musuh setan, begitu kok berani, ya berani ya, jangan takut. Kalau takut dipermainkan iblis, berani. Pegang 3 ayat aja ya. Saya selalu ingatkan teman-teman. 1. Segala apa yang di langit, di atas bumi, dan di dalam perut bumi, bertekuk lutut dalam nama Yesus. 1. Segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangan Yesus. Segala kuasa loh. Ya, 2 sudah. Ayat 3. Roh di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di bumi. Jadi takut apa? Ya. Begitu kau praktekkan pasti Tuhan modal. Kau jadi. Gak ada itu roh itu bisa mana? Ada. Yang ada kau ketakutan. Ya. Begitu ada kasus apa di rumah, kau bingung pasti cari pendeta. Betul. Dan saya bilang jangan. Itu teman kita satu ya, cewek, bayi. Setiap jam 6 sore nangis tuh, ya. Tiba-tiba jadi saya, Pak Yusman, kalau ada waktu nganggur, dibilang ini kalimatnya ya. Kalau ada waktu Pak Yusman kalau nganggur, sampai rumah saya, Pak, apa bayiku ini tiap jam 6 sore nangis. Loh, tiap hari Pak. Kenapa dia nangis dulu? Kok pernah Pak? Jam 6 nangis sampai jam 9 Pak. Saya ngomong sama istri, kalau begini ada yang nganggur, kan? Iya, berarti jika dia lupa, berarti sekarang iya orang kan nganggur, gak sih aku, gitu ya. Dan untuk saya bilang, saya ngajari berita. Lain kali, kamu kan sudah Kristen suami istri. Lain kali, jangan dimintai berita, ya. Kalau udah ada kasus gini, apalagi anakmu, prakteklah orang tua. Roh Kudus sudah dicurahkan, kamu sudah ada Roh Kudus. Dibekali kuasa, ada hak di situ. Itu gunanya. Ayo praktek ya. Bisa praktek. Setelah ini jangan cari aku. Praktek semua. Ya saya bilang pakai 3 ayat itu. Giling-giling aja. Sekarang nyanyi. Nyanyi pelan-pelan karena bayinya digendong itu saya gitu. Mamanya ini kasih terus. Saya datang sekarang mamanya itu. Ya jangan terus. Soalnya jangan kan nangis. Jadi ya. Saya bilang nyanyi habis baca firman tadi ayat itu
baca nyanyi. Setelah nyanyi saya baca di depan, saya bilang, rumah dia depannya itu ada apa supaya umat itu saya bilang kayak pulau gitu ya apa supaya saya pikir wah sejak benar saya doa saya dari benar itu masa tiap kan hajimu bangun dalam nama Yesus aku mengikat semua roh jahat dari manapun kau asal aku ikat aku usul keluar dari Yesus. Engkau tak punya kuasa masuk ke rumah ini. Biarlah Tuhan kirimkan malaikat pemujaan. Mulai ujung itu sampai keliling itu tidak ada lagi. Amin. Itu tugas saya. Dan lebih 5 dan lebih 10 saya bilang jam terus ya. Terus kita pulang. Besok pagi jam 10 baru Pak Yusman semalam kita jam 8 sudah tidur terus tanginya awan hari ini kan tangi oh iya puji Tuhan ya lanjut ya hari kedua laporan 3 laporan 4 laporan seminggu laporan HP lewat seminggu enggak ya jangan please saya nanti kok lo cuma begitu lo Tuhan ngajari dari sederhana, lebih sederhana. Betul lah, Pak. Kamu deh, tolong siap kembang kilometer. 7 macam ya. Lupa, siapa yang masih ingat? Ya, suruh gimana kembang. Ngel, betul. Ini nggak modalnya. Nama Yesus betul-betul. Gampang, ya. Apa sih? Jangan telepon lagi setelah ini. Praktek suami istri, praktek. Gitu ya. Kita kan tidak boleh membiarkan supaya dia terikat sama aku. Titik-titik telepon aku bangga. Itu goblok. Benar ya? Saya ngomong ini Pak persegah. Ya diajari duplikasi dulu sama-sama imannya orang sama. Supaya orang tergantung terus. Sama itu dicolok datang. Jam 12 orang datang terus datang. Enggak. Ya. Perlu aku gitu loh. Enggak usah. Belajar praktek. Kenapa kok gini Pak? Oh aku itu bedanya itu dulu yang gitu. Dulu apa sama nyanyi itu ya gitu. Aku enggak kenal, enggak tahu apa sih bodoh itu. Ya bingung aku nyanyi sama Tuhan. Tolong ya, tolong gitu. Tapi sekarang lihat prakteknya menonton kamu. Coba ya. Lalu Tuhan dikasih kesempatan betul. Ayo Tuhan Yusman, kasih kesempatan sekarang ya. Apa kesempatannya? Tolong gue sebelah kesurupan. Langsung diraku. Pokoknya dapat rumah. Cik, tolong cik, ada cik, ada cik. Tetangga baru. Anak awal sama. Berbeda. Setembok sama saya. Apa? Cik. Pegawai itu kesurupan. Dan saya ngomong, loh, kau kesini depan rumah saya itu gereja Kalah Kudus. Loh, kau kesini, mana ke depan? Jawab namanya, sudah ke depan. Terus ketemu pedanganya tadi. Pedanganya, ngomongin, pegawai itu kesurupan. Katanya beritanya gini, yang sebelah mulai kode kok. Kode itu. Aku sih repot katanya. Berarti kan kau yang pendeta gitu. Gitu ya, masuk dengan rumah. Pakai baju siap apa? Anak tugas Tuhan. Tugas apa? Gue kesurupan. Kayak sembahyang. Tuhan mau syukur kayak motor Tuhan. Tapi aku percaya kuasa. Aku suami terang maju bisa. Tolong Tuhan lindungi ya. Anak nomor 1, 2, 3 anjingku. Untuk video kafe. Dulu anjingku kesurupan loh. Jadi semua di rumah jogo. Katanya gitu dulu. Kita bisa kafe. Sebayarnya kan dari membantu di anjingnya itu kalau bisa mau dipinjam. Tolong Tuhan, rumah-rumahku jangan ada iblis yang mengganggu. Amin. Jalan pelaku ini kesurupan itu karena itu banyak
Kita lewat jangan mesti doanya, masuk aku sih. Tidak waktu curang dulu. Di BCI turun. Itu. Paling kamu ngomong mencicil. Begitu itu, kamu udah selesai. Pokoknya yang kasus pertama itu kan cepat soal. Jadi aku turun dari tangga ini. Pahlawan hatiku ya. Kita itu kan penting 16 gitu ya. Pulang sudah mesti kagak 16 itu sama Yesus. Sebulan lagi jam 9 malam. Apa? Kesurupan lagi nih. Oh ya kemarin itu bukan laki-laki. Mana nih? Saya keluar saya. Mulai lagi nih. Saya sebaik sih banyak. Tolong Tuhan lindungi anakku si asli di lomba itu aja satu aja dua gitu. Tapi lindungi salah. Laki-laki kesurupan duduk di tangannya itu. Tangannya itu. Silo masih muda tapi suaranya kakek-kakek. Gerem. Koncone itu wake dipanggil satu-satu. Suruh duduk bergerak tumpangi tangan. Terus ngomong. Itu bahasa Arab ini. Ada ya, hati-hati ya bahasa Arab pikir-pikir jangan-jangan itu bahasa setan. Ini setan ini bahasa itu bahasa Arab ya. Jadi panggil lagi. Terus saya datang. Stop ya, stop. Namun, dah, penting duduk panjang ini setan. Tadi udah dibacakan ayat-ayat apa ini? Kursi lagi. Ya wes, sekarang Om ya sama tante ya, semua begini. Apa ini? Ini pengalaman pertama loh, ya, pengalaman awal-awal. Nyanyi, terus nyanyi cuma ya, ditunjuk kami, pelet, nyanyi, ya, ada tak siap satu, hampir 1 jam, tontonan keluar ya, tontonan, jadi aku dalam hati gini, Tuhan itu sesuatu, lah aku ini. Dia teriak, Yesus kuat, kuat. Diusir itu saya ngomong. Jangan Yesus, aku perintahkan kamu kuat. Dah, iya, terus ngomong gitu. Apa Yesus? Aku gak kenal Yesus. Melawan, dengan perlu aku gitu. Oh kenapa? Siapa Yesus? Untuk saya, Yesus, kamu sudah kalah sama Yesus. Tuhan, enggak. Tiba-tiba saya bilang, aku Roh Kudus bakar dia, dia menggelincir. Waktu itulah saya berpikir, ini ada perang di dalam alam roh. Motoku udah gitu. Tapi dia bergelincir, panas. Merasa kita, wah ini kuat gitu, tenang ya. Ada tahu, suaranya berubah, bukan sama Yesus. Aku jadi serius, bahasanya halus. Aku tak betul diri ya. Aku berjalan gila, lalu berdiri. Tidak. Aku perintah dalam nama Yesus sekarang keluar. Lalu ayam. Saya berpikir, oh ayam, berayam, gitu. Lalu juga itu, harus. Atau ada dalam Yesus, bangun. Duduk di pojok diam. Anak muda Pak, saya tanya, lu kenapa Bang? Gak tahu, gak sadar. Terus apa kamu sekarang? Pulang kabel. Adanya sumpah. Saya tanya teman-temannya, dari mana ini ada? Lantai 3 Pak. Lantai 3 dia terpenuh, pinggannya kosong. Bumi itu susah kesambat. Kosong sambat. Keturunnya Om Zuman tahu,
Tangga itu turunnya dengan jalan, kayak macan. Jadi wakil kabeh. Ada 25 orang pegawai di rumah. Wakil kabeh. Untuk macan. Makanya biar di tengah-tengahnya bingung. Nah makanya orang doakan seperti itu takut karena menyenangkan. Tapi rohnya lo tidak bisa ngelawan apa-apa. Ya. Gak bisa. Nah pengalaman itu terus membawa saya bilang betapa pribadi dilindungi Roh Kudus luar biasa. Ya. Semua orang percaya di kasih Roh Kudus. Tinggal kau berani praktekkan. Setelah itu peristiwanya, udah aku suruh bakal sembahyang saya bakal yang beribu orang itu udah habis sembahyang sesajanya. Itulah proses perjalanan orang percaya. Tuhan kasih kesempatan praktek. Makanya tekan kita itu Lina. Saya bilang praktek Lina, ya. Jangan jadi Kristen udah praktek. Dan kali tangan itu. Gak ada yang sulit kok di hati kita. Ya. Amin. Amin.